Jelang laga uji coba lawan Bayangkara FC, Indra Syafri coret belasan pemain Timnas U22. Timnas Indonesia U22 Indonesia terus mematangkan skuadnya jelang berlaga di SEA Games 2023 Kamboja. Terbaru mereka mengasah kemampuan jelang menghadapi sejumlah laga uji coba di Jakarta. Skuad Garuda Muda dijadwalkan akan menghadapi Bayangkara FC pada Selasa 11 April hari ini. Ini menjadi uji coba perdana Timnas Indonesia U22 setelah melakukan pemusatan latihan yang cukup panjang di Jakarta. Kita sudah masuk ke tahap mulai membangun kerangka tim dan membangun game plan dengan melakukan 4 laga uji coba. Dan besok malam kita akan uji coba perdana dengan Bayangkara FC, di mana nanti kita akan coba semua pemain untuk bisa dapat jam bermain di uji coba pertama nanti dan juga akan kita jadikan yakni sebagai persiapan uji coba kita melawan Lebanon. Jelas Indra Syafri. Sementara itu Indra Syafri menjelaskan saat ini pemusatan latihan sudah masuk dalam tahap merangkai kerangka skuad utama. Selain itu, Indra mengatakan Garuda Nusantara sudah mulai menyelaraskan pola permainan. Untuk itu, Indra Syafri mengatakan sudah mencoret 11 nama yang dinilai kurang layak pada Senin kemarin dari pemusatan latihan. Namun begitu, Indra tidak menutup kemungkinan skuadnya akan menambah pemain baru. Dan berikut ini 11 nama yang dicoret dari skuad oleh Indra Syafri. Deretan alasan Timnas Indonesia bakal lolos 16 besar Piala Asia. Pertama, skuad makin kuat. Skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dijamin makin kuat. Sebab skuad asuhan Sintayong bakal diperkuat 2 pemain naturalisasi yang belum menjalani debut bersama skuad Garuda, yakni Sandy Walsh dan Sain Patinama. Jangankan lolos 16 besar, berkat bantuan nama-nama di atas, mungkin saja Timnas Indonesia diprediksi bisa melaju lebih jauh di Piala Asia mendatang. Kedua, format turnamen. Sejak Piala Asia 2019, kontesan ajang 4 tahunan ini membengkak menjadi 24 negara dari yang awalnya 16 tim. Membengkaknya sejumlah peserta otomatis membantu tim-tim seperti Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Asia. Sebanyak 24 negara itu kemudian dibagi ke dalam 6 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 tim. Nantinya tim yang menempati posisi 1 dan 2 di fase grup berhak lolos ke 16 besar. Sementara itu 4 dari 6 tim peringkat 3 terbaik berhak melaju ke 16 besar. Karena itu, seapes-apesnya Timnas Indonesia diprediksi bisa merebut status peringkat 3 terbaik untuk melaju ke fase gugur. Ketiga, rival punya pengalaman. Di Asia Tenggara, level Timnas Indonesia tidak ketinggalan jauh dari Thailand dan Vietnam. Terlebih setelah diperkuasa di Walsh dan Sain Patinama, Timnas Indonesia diprediksi bisa menyaingi level 2 negara di atas. Kebetulan Vietnam dan Thailand berpengalaman lolos ke fase gugur Piala Asia 2019. Saat itu Thailand finish sebagai runner-up grup A, sedangkan Vietnam merebut status peringkat 3 terbaik. Keempat, faktor Sintayong. Kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 31 Desember tahun ini. Namun melihat kondisi terkini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir disinyalir memberikan kontrak baru kepada Sintayong. Keberadaan Sintayong membuat pemain-pemain Timnas Indonesia tak perlu beradaptasi lagi. Piala Asia 2023 merupakan kesempatan Sintayong untuk unjuk gigi setelah sebelumnya gagal beraksi di Piala Dunia U20 2023. Yang kelima, dongkrak ranking FIFA. Timnas Indonesia kini menempati peringkat 149 dunia. Posisi ini merupakan yang terbaik di sandang Timnas Indonesia dalam 11 tahun terakhir atau sejak 2012. Karena itu tampil di Piala Asia 2023 merupakan momentum Timnas Indonesia memperbaiki peringkat, mengingat mereka dipertemukan dengan tim-tim yang menempati posisi di atas mereka. Jika meraih kemenangan atau sekedar hasil imbang mungkin sudah cukup bagi Timnas Indonesia untuk meroketkan posisi mereka di ranking FIFA. Erick Thohir singgung target tinggi Timnas U22 jadi inti pembinaan panjang untuk Piala Dunia. Seperti yang diketahui, Timnas U22 Indonesia bakal bertanding di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Timnas U22 sendiri kebagian grup A pada ajang kali ini. Tentu, ini jadi kesempatan besar bagi Timnas U22 Indonesia untuk bicara banyak. Pasalnya, Timnas U22 Indonesia tidak bertemu dengan lawan-lawan kuat di fase grup. Hanya Kamboja yang bisa dikatakan tim terkuat dalam grup A ini. Karena itulah Erick Thohir angkat bicara soal persiapan Timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games kali ini. Ia pun mengisyaratkan Timnas U22 Indonesia harus meraih prestasi terbaik di ajang 2 tahunan tersebut usai tidak mendapatkan prestasi
prestasi tertinggi dalam 32 tahun terakhir. Faktanya kita belum dapatkan sejak 32 tahun, bukan mimpi, itu adalah tim yang harus dipersiapkan. Makanya itu kan tim U22 tidak saja disapa oleh Presiden dan kita siapkan 4 pertandingan dan 2 sama tim Lebanon, ujar Erick Thohir. Menurut pria yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut, tujuan dari pertandingan uji coba dengan tim luar negeri adalah persiapan mental bertanding untuk mendapatkan hasil terbaik. Tidak hanya itu, skuad timnas U22 Indonesia juga diharapkan bisa menjadi inti dari pembinaan jangka panjang dari PSSI. Nantinya mereka akan diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia di Piala Dunia dalam beberapa tahun ke depan. Kalau kita mau menargetkan sesuatu kan persiapannya harus matang. Makanya kemarin salah satu yang disepakati bahwa tim U22 ini diharapkan menjadi inti dari pembinaan tim masa depan Indonesia. Karena itu kita harus benar-benar persiapkan tim ini. Tapi SEA Games dulu, nanti setelah SEA Games baru kita bentuk jadi tim inti, pembinaan jangka panjang 5 tahun, kata Erick Thohir.